like I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Busimulandari dengan NIM 2108031025053 dan rekan saya Intan Dwi Nusutasari dengan NIM 220803102016. Di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang produk manajemen tersebut. Apa sih produk manajemen tersebut? Simak terus videonya. Produk manajemen adalah hal penting dalam sebuah bisnis. Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana sih ide sederhana diubah menjadi produk yang laris dan dijual di pasaran? Apakah ide saja cukup untuk membuat bisnis tersebut berkembang? Pernahkah kita terkejut melihat bagaimana perusahaan paling sukses di dunia sepertinya selalu mengetahui apa yang selalu diinginkan pelanggan mereka? Apakah antar muka yang sederhana, ramah pengguna, dan intuitif membuat Anda takjub? Simak videonya lebih lanjut ya. Produk manajemen adalah peran interdisipliner yang melintasi berbagai tim di perusahaan untuk mendapatkan produk terbaik di pasar. Ini berevolusi dari kebutuhan milik orang-orang yang dapat mengendalikan berbagai produk dan siklus hidup mereka seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada elemen produk manajemen. Mari kita membedah dan memahami apa itu produk manajemen pada esensi intinya. Harap diingat fakta bahwa elemen-elemen ini tidak selalu berada dalam urutan tertentu. Yang pertama ada manajemen ide. Ini adalah fase ketika ide-ide untuk produk baru atau fitur produk ditelaah, diteliti, dan juga dievaluasi. Ide-ide ini bisa datang baik dari dalam maupun luar perusahaan. Ide-ide tersebut dimasukkan ke dalam produk backlog untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya ada pemetaan atau roadmap. Roadmap adalah alat yang memberitahu apa yang disiapkan untuk produk di masa mendatang. Ini adalah jalan yang harus diambil produk untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan untuknya. Strategi dan visi jangka panjang untuk produk diperhitungkan. Peta jalan memberikan gambaran tentang di mana produk itu, kemana harus pergi, dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai titik itu. Yang selanjutnya ada prioritas. Mengelola produk datang dengan keterbatasannya. Ada garis waktu tetap dan fitur yang akan dimasukkan tampaknya tidak pernah berakhir. Itulah mengapa prioritas adalah bagian terpenting dari manajemen produk. Yang selanjutnya ada detail spesifikasi. Ketika ide produk diubah menjadi dokumen yang menyempurnakan semua kebutuhan pelanggan secara mendetail, produk tersebut siap untuk benar-benar dibuat. Dampak dan upaya yang diperlukan untuk setiap fitur ditentukan hanya melalui dokumen spesifikasi. Yang selanjutnya ada desain produk. Masalah pelanggan ditangani oleh solusi tertentu. Solusi tersebut perlu melihat dan berperilaku dengan cara tertentu. Desain produk menangani ini dengan maket dan sketsa terperinci. Yang selanjutnya penjelasan. Kepemimpinan produk yang sukses berarti penjelasan yang mulus kepada pelanggan dengan bantuan tim, teknik, desain, pemasaran, penjualan, dan juga lainnya. Kualitas harus terbaik sesuai dengan spesifikasi yang perlu dikembangkan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada pengujian produk. Eksperimen seperti A atau B, testing dilakukan untuk menguji apakah yang telah diberikan kepada pengguna bermanfaat bagi mereka. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan membantu produk menjadi lebih baik. Yang selanjutnya ada pemasaran produk. Ada tim terpisah untuk pemasaran produk di sebagian besar perusahaan, tetapi seringkali gambaran umum tentang bagaimana pemasaran harus didekati, terutama perencanaan, masuk ke pasar, dan pengemasan produk, berada di bawah lingkup produk manajemen. Nah, yang terakhir ada feedback pelanggan. Produk manajemen sangat bergantung pada umpan balik pelanggan di hampir setiap tahap. Minimum viable produk atau MVP memungkinkan seseorang mendapatkan umpan balik atau feedback pelanggan yang substansial untuk produk tersebut. Umpan balik pelanggan membantu dalam meningkatkan dan memvalidasi fitur produk yang diusulkan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada produk manajemen adalah bagian penting bagi perusahaan. Mengapa penting? Sebuah perusahaan bisa benar-benar hebat hanya jika ia membuat produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Produk yang hebat membutuhkan kepemimpinan produk yang tepat dan hebat. Manajemen produk bisa sangat ambigu. Jika kita ingin
mengubah ketidakpastian dan dapat menentukan peran kita sendiri untuk mewujudkan produk yang terbaik. Produk manajemen mungkin bisa menjadi pilihan kita. Bagaimana sih cara mengoptimalkan produk manajemen tersebut? Manajer produk seringkali memiliki tanggung jawab yang sangat banyak. Waktu adalah komoditas yang berharga. Mereka harus efisien dan terorganisir untuk melakukan percakapan dan rapat yang diperlukan sambil tetap memiliki cukup deadline untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Bahkan, bagaimana manajer produk menjadwalkan pekerjaan mereka dapat meningkatkan output dan sesi kerja yang lebih berkualitas. Dengan meminimalkan pengalihan konteks, manajer produk dapat mengelompokkan tugas serupa untuk menjaga fokus dan membatasi gangguan. Selain itu, peneliti Jerry Wine dari University of Pennsylvania membuktikan bahwa demonstrasi dan kontribusi dari penelitian atau riset adalah kritikal dan sangat penting untuk membangun manajemen produk dan pengembangan produk baru yang baik. Penelitian tersebut menyatakan dari sudut pandang metodologis, riset, pemasaran, dan aktivitas pemodelan yang diasosiasikan dengan keputusan produk termasuk yang paling baik dari semua disiplin ilmu. Namun, terlepas dari kemajuan luar biasa dalam metodologi ini, tingkat kegagalan produk baru masih mengejutkan, mengingatkan ketersediaan luas dari peneliti canggih dan metode analisis. Tidak ada alasan untuk tingkat kegagalan yang tinggi, namun hal ini dapat dikaitkan dengan salah satu alasan berikut. Yang pertama, keengganan manajemen untuk menggunakan pendekatan baru dan yang lebih canggih yang telah tersedia. Yang kedua, kesalahan dalam pendekatan. Yang ketiga, kelalaian untuk mengikuti saran pendekatan ini. Studi lain William H. Murphy dan Nida Gurhels yang berjudul How to Improve Product Management Effectiveness menunjukkan bahwa manajer produk menghabiskan waktu terbesar bekerja dengan mereka yang berada di bagian penjualan, R&D, dan produksi dengan jumlah kontak yang moderat dengan periklanan dan layanan produk. Banyak manajer produk merasa bahwa mereka akan melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik jika mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk upaya terkait strategi dan lebih sedikit waktu untuk bekerja mempercepat proyek melalui departemen lain. Fungsi produk manajemen. Selain mengingatkan pelayanan kepada pelanggan, manajemen produk juga menjadi kriteria utama dalam melihat kinerja perusahaan. Untuk itu, simak fungsi produk manajemen berikut ini. Yang pertama, perencanaan. Fungsi pertama manajemen produksi adalah sebagai langkah perencanaan. Bisnis plan atau perencanaan bisnis adalah hal yang penting dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan tidak hanya berisi mengenai target jangka pendek dan panjang dari bisnis tersebut, namun juga mengenai berapa persen modal yang bisa dialokasikan, berapa jumlah bahan baku yang harus dibeli, berapa karyawan yang dibutuhkan untuk tahap awal, dan sebagainya. Yang kedua, pengolahan. Fungsi manajemen produk berikutnya adalah fungsi pengolahan. Dalam hal ini, pengolahan bahan baku menjadi suatu produk harus dikelola dengan baik, mulai dari bagaimana produk akan dihasilkan, berapa orang yang dibutuhkan, berapa jumlah awal yang harus dijual, dan sebagainya. Sedangkan dalam sektor jasa, bagaimana cara layanan diberikan kepada pelanggan harus dikelola. Yang ketiga, penunjang. Manajemen produk juga berfungsi sebagai penunjang setelah sistem perencanaan dan pengolahan berjalan dengan baik. Artinya, dalam proses pengolah produk perlu adanya inovasi dan pengembangan setelah rencana sebelumnya terbukti berhasil. Hal ini akan mencapai bisnis jalan di tempat atau bahkan di kalangan pesaing. Fungsi penunjang dapat hadir dalam berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah cara meningkatkan kualitas tanpa meningkatkan harga jual, strategi promosi yang lebih efektif, layanan yang lebih berkualitas, dan sebagainya. Yang keempat, pengawasan. Ketika semua fungsi di atas berjalan, ada fungsi lain yang juga sekaligus terjadi. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pengawasan. Produk manajemen dapat memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Pada periode waktu tertentu, manajemen harus melihat bagaimana perusahaan mencapai tujuan. Sekian pembahasan dari kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.